Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mewakili segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat bertemu kembali dan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan saya bacakan warta gereja Minggu tanggal 14 Juni 2020. Warta yang pertama, ibadah Minggu di rumah. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara ibadah Minggu, sekolah Minggu, dan kegiatan-kegiatan sarasean dan kegiatan ibadah lainnya sampai di akhir bulan Juni masih diadakan di rumah masing-masing. Ibadah selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi. Video tuntunan akan dipersiapkan oleh bidang ibadah bersama tim multimedia GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Warta yang kedua, kelahiran. Bapak Ibu Raditya Omegawan dan Ibu Kristina Dwi, warga Blok 2, telah dikaruniai seorang momongan pada tanggal 26 Maret 2020. Anak diberi nama Leonel Alfa Abishai. Majelis mengucapkan selamat berbahagia. Warta yang ketiga, atestasi. Majelis telah mengirim surat pindah ke GKJ Demak Ijo untuk saudara Novia Dewi Wijayanti dan anak Giovanna Olivia Kirani, semula warga Blok 5. Mohon perhatiannya. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta lipat yang bisa diambil di gereja. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam tayangan ibadah online Gereja Kristen Jawa Klaten. Hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Mari segera kita mulai ibadah ini. Masing-masing mengambil waktu untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita memasuki votum dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku bahwa Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang keempat, kami puji dengan riang. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama menyatukan hati. Mohon tuntunan dan berkat Tuhan, supaya ibadah hari ini berkenan kepadanya,
dan membawa damai sejahtera. Kita awali di dalam doa pembukaan. Mari bersama berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, terpujilah nama-Mu. Kami datang bersujud dalam ibadah bersama umat-Mu sekalian, baik secara online menjadi tuntunan ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing saat ini. Kami memohon, kuduskan dan sucikan hati kami yang bersama-sama turut melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dapat menghayati kehadiran Tuhan, sentuhan kasih dan berkah-Mu. Dari awal ibadah kami ikuti, sampai akhir nanti, berikanlah kepada kami makanan rohani kami, melalui firman yang kami dengar, doa yang kami naikkan, maupun juga puji-pujian. Hadirlah memberkati ya Tuhan. Semua doa permohonan ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tiba waktunya menerima ajaran Kristus yang dinyatakan di dalam hukum kasih. Mari kita bersama hayati apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita semua. Marilah kita memperhatikan yang tertulis di dalam Injil Matius 22, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Yang demikian bunyi hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, demikian isi hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya saudara dan saya tidak melupakan kehidupan kasih, mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Namun, sayang, kelemahanlah yang membuat kita tersandung tidak bisa sempurna melaksanakan hukum ini. Oleh karena itu diberikan waktu kepada seluruh umat, merendahkan diri, memohon ampun dalam penyesalan. Dipersilahkan. Mari bersama menyesali dosa melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan yang kedua, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan rasa syukur, ini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24, yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur diberi kesempatan untuk memanjatkan permohonan dan doa kepada Tuhan. Baik itu berdoa untuk bangsa negara kita, untuk gereja, dan untuk seluruh kehidupan umat sekalian. Mari di dalam doa syafaat, kita satukan hati dan memanjatkan doa bersama-sama. Ya Tuhan, kembali kami datang di dalam doa syafaat. Berkenanlah Engkau mendengar seru doa umat-Mu. Kami berseru dalam keyakinan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Murah, Tuhan Maha Memberi. Dengarkan seru doa permohonan umat-Mu sekalian. Kami doakan bangsa negara kami, mohon kedamaian ketentraman, dipulihkan dari pandemik virus corona, supaya segera sirna, kalis dari antara masyarakat kami. Yang sedang dalam perawatan diberi keadaan pulih. Para dokter juru rawat yang bekerja diberi hati mereka damai, jauh dari kekhawatiran, dan diberi kekuatan ekstra untuk menunaikan tugas penyelamatan. Kami juga memohon berkah pemerintah, Engkau beri hikmat akal budi, menyelesaikan dan menghadapi wabah ini dengan segera. Dalam pertolongan-Mu, kami memohon berkah. Selanjutnya kehidupan pelayanan gereja Tuhan, khususnya umat-Mu, baik majelis gereja, demikian pula para aktivis jemaat, dalam segera memasuki situasi normal yang baru. Kami segera menata diri, baik akan penyelenggaraan ibadah bersama di gedung gereja lagi, maupun tetap harus mempersiapkan dengan tayangan online. Tuhan membuat kami semua tetap bersemangat, bertekun, bersungguh-sungguh menjalani ibadah. Kami doakan umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit khususnya, ataupun yang berada di tengah keluarga mereka. Kami mohon kesembuhan dari anak-anak kami sampai kepada para orang tua, para lansia, di tengah keluarga masing-masing. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa berkati keluarga-keluarga hidup dalam kerukunan, penuh kedamaian dan ketenteraman. Kami juga memohonkan berkah, rezeki kiranya Tuhan alirkan, apapun yang menjadi ruang usaha pekerjaan, di tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan Yesus kami mohon, Engkau memberkati dengan limpah. Tuntunlah kami menjalani hidup seminggu ke depan ya Tuhan, jauhkan kami dari godaan, beri kami hikmat akal budi, supaya tutur kata, perbuatan, pikiran kami, kudus jauh dari hal yang cemar. Sesaat lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, baik itu pembacaan firman maupun uraiannya. Berkatilah umat yang akan turut serta mendengarkan, dengan Roh Kudus Tuhan menyertai, dan hamba-Mu yang Kau utus menguraikan kebenaran firman ini, memberitakan dengan kuasa dan wibawa ilahi, dari awal sampai akhir pemberitaan. Kuasa Tuhan Yesus menaungi kami. Demikian semua doa syafaat ini kami satukan. Kami minta dengan keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima makanan rohani berupa pembacaan firman Tuhan dan permenungannya. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dengan penuh perhatian dan hormat menerima pembacaan firman, yang saat ini diambilkan dari bacaan Injil Matius pasal yang ke-9.
ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat 8. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10, ayat 1-8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah saudara yang mau merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian. Bagaimana semua dalam keadaan sehat? Untuk kesekian kali kita masih berpelayanan melalui online. Semoga tidak mengurangi rasa khidmat maupun menerima kuasa dan berkat Tuhan melalui ibadah yang kita laksanakan secara online. Saudara sekalian, memang sudah ada pengumuman adanya persiapan memasuki new normal atau keadaan normal yang baru. Tentu ini tidak serta-merta, sekalipun sudah ada surat edaran Menteri Agama sampai kepada Bupati perihal sudah diperkenankannya kegiatan sosial di masyarakat, termasuk kegiatan ibadah, namun tetap dalam keadaan new normal, berarti ada protokoler atau peraturan-peraturan teknis yang harus dipenuhi. GKJ Klaten secara khusus mensikapi hal ini. Dari situasi beribadah online akan kembali ke ibadah bersama di gedung gereja dengan aturan baru, tidak serta-merta kita langsung melaksanakannya, namun membutuhkan persiapan juga. Kita sepakati sampai dengan akhir bulan Juni masih dilayani ibadah secara online. Semoga nanti di awal bulan Juli semua sudah dalam kesiapan dan bisa beribadah kembali seperti yang pernah kita jalani di gedung-gedung gereja. Di minggu biasa, 14 Juni 2020 ini, tema kita adalah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah
komunitas atau dalam kehidupan gereja kita sebut sebagai persekutuan, kehidupan bersama orang-orang percaya. Di mana kehidupan bersama ini isinya adalah melakukan, menerapkan setiap ajaran firman Tuhan yang diterima oleh anggota komunitas itu. Selain melakukan isi firman Tuhan, juga kehidupan yang bersifat saling melayani. Melayani sesama anggota komunitas itu, anggota persekutuan itu, dan juga melayani Tuhan yang telah memilih, menyelamatkan, dan menjadikan kita umat yang ditebus dan dikuduskannya. Mari kita hayati dari bacaan Injil Matius, bagaimana Tuhan Yesus berpelayanan bersama orang-orang yang dipilih untuk menjadi kawan sekerjanya, yaitu para murid, para rasul 12 yang dipilih nama per nama untuk menjadi rasul dan murid-muridnya Yesus. Diawali keterpanggilan Tuhan Yesus kepada kehidupan pelayanan, yaitu saat Tuhan Yesus menyaksikan umat manusia di zaman atau di generasinya. Yesus melaksanakan pelayanan ditulis tidak pilah dan pilih. Dari desa sampai kepada kota. Dari satu tempat masuk ke tempat yang lain. Menjumpai orang dari berbagai lapisan unsur. Baik itu rakyat jelata sampai mereka yang disebut kaum-kaum yang berada sebagai pemimpin agama. Demikian pula kelompok orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kerajaan. Yesus menjumpai seluruh sendi kehidupan di zaman dia hidup. Dan apa yang disimpulkan oleh Yesus? Melihat orang banyak, ya, lapisan masyarakat yang saya sebut tadi, di mata pemandangan Yesus, mereka adalah orang banyak. Melihat orang banyak itu, hati Yesus tersentuh belas kasihan. Yesus berbelas kasihan. Mengapa? Orang banyak yang dijumpai Yesus, generasi yang waktu itu dilihat oleh Yesus, diibaratkan seperti domba yang tidak bergembala. Saya bacakan bagian ayat yang menjelaskan itu tadi. Ayat 36 pasal 9 Injil Matius. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi orang-orang di zaman Yesus ibaratnya domba-domba tapi tidak punya gembala. Keadaannya lelah, keadaannya terlantar, tidak punya arah. Orang Jawa bilang kabur kanginan, mudah kena ombiaing zaman. Sehingga membuat orang-orang itu dalam pemandangan Yesus lelah, terlantar, dan menyentuh hatinya untuk melayani orang-orang yang sedang lelah, terlantar, seperti domba tak bergembala. Untuk melakukan itu, Yesus tidak mau sendirian. Hingga ia masuk pasal 10, Injil Matius pasal 10, ayat 1-4. Menceritakan dengan singkat bagaimana Yesus berkawan kerja, berkomunitas, untuk menjadi pelaksana firman dan pelayanan kepada Allah serta sesama. Yesus memilih 12 orang itu. Apa yang diberikan Yesus kepada ke-12 orang ini untuk bisa menjadi mitra kerjanya? Yesus tidak membiarkan orang-orang pilihannya ini bekerja dengan tanpa bekal. Ayat 1 pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memberi kuasa kepada rekan sekerjanya, yaitu 12 murid-muridnya. Kuasa untuk apa? Untuk menolong generasi yang dijumpai letih lesu, tersesat, terlantar, tidak punya arah atau visi, seperti domba tidak bergembala itu tadi. Yesus memilih 12 orang dengan kuasa.
Kuasa untuk apa saja? Mengusir kegelapan. Jadi generasi itu mengalami keterlelahan, mengalami keterlantaran, kehilangan arah kehidupan. Banyak di antara mereka hidup dalam kuasa kegelapan. Yang kedua, kuasa untuk apa? Menyembuhkan dari segala penyakit. Selain kuasa dari kegelapan dan menyembuhkan penyakit, dituliskan di dalam pasal 10 ayat 1, dan segala kelemahan. Jadi para murid ini dibuat Yesus berdaya menjadi gembala-gembala untuk angon. Orang-orang yang terlantar, yang letih lesu, seperti domba yang tidak bergembala, dihadirkan oleh Yesus, murid-muridnya, membawa kuasa mengatasi kelemahan mereka dari kegelapan, dari sakit penyakit, dan segala kelemahan-kelemahan hidup yang dihadapi orang-orang, membuat Yesus berbelas kasihan kepada mereka saat itu. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus dalam kebersamaannya dengan para murid, murid-murid betul-betul diberdayakan dengan menerima kuasa ilahi untuk menunaikan tugas pelayanan, menggenapi firman Tuhan maupun melayani Allah dan sesama di zamannya. Berikutnya, selain memberikan kuasa, Yesus dalam mengajak ke-12 muridnya berkarya, para murid ini diberi rambu-rambu, petunjuk, wejangan, apa yang harus mereka lakukan saat mereka menunaikan tugas pelayanan. Mari kita kupas ayat 5 sampai dengan ayat 8 dari pasal 10. Yang pertama, para murid ketika menunaikan tugas pelayanan harus fokus, prioritas, tidak boleh berpaling kemana-mana, tidak boleh terhambat oleh hal-hal yang menjadi kendala. Tercermin dari ayat 5. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Masuk kepada bangsa lain atau ke tempat orang Samaria yang jelas punya background konflik budaya, konflik histori dengan orang-orang Yahudi yang adalah rata-rata murid-muridnya Yesus itu. Akan menghabiskan energi pelayanannya jadi tidak fokus, jelas-jelas menerima kendala dan penolakan. Yesus mengarahkan supaya murid-muridnya fokus. Masuklah ke tempat di mana tepat sasaran, tepat kebutuhan, mendapat penerimaan. Di situ kamu melayani. Keletih lesuhan, ketersesatan, keadaan orang-orang yang seperti domba tak bergembala akan mendapatkan kelegaan. Itu prinsip yang pertama atau pesan pertama dari Yesus. Murid-murid melayani, membawa kuasa, disertai hati yang penuh belas kasihan, tapi dia harus tahu bagaimana efektif melayani, yaitu harus fokus, jangan mau tergeser, tergoda, terhambat oleh apapun. Yang kedua, ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Isi pelayanan yang diwartakan oleh para murid mewartakan tentang kerajaan surga, supaya mereka yang terlelah, letih lesu, tersesat, kehilangan harapan hidup seperti domba tak bergembala ini punya pandangan hidup baru, yaitu menikmati dan mengharapkan hadirnya kerajaan surga di muka bumi. Saudara, ini dalam dan ini berat amanat ini. Ada sumpyuh atau tumpang tindih pemahaman. Kedatangan kerajaan surga ada yang diterima seperti akhir zaman. Kedatangan kerajaan surga seperti diterima seperti kiamat. Kurang tepat. Kerajaan surga itu bukan persoalan tempat. Maka perlu segera dihadirkan. Karena kerajaan surga itu menyangkut suasana kerajaan. Ingat doa Bapa kami menjadi permohonan kita. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Indah, saudara. Artinya apa kalau di bumi bisa berada seperti di dalam surga? Di bumi tidak ada kejahatan, di bumi tidak ada penipuan, di bumi tidak ada saling menyerang, saling bermusuhan, tetapi di bumi yang ada kedamaian, kerukunan, keadilan, ketenteraman. Hanya bisa tercipta ketika orang punya gembala kehidupan sejati, Yesus Kristus dalam hidupnya. Maka menjadi isi warta dari komunitas, dari kelompok, dari kehidupan persekutuan itu saat melayani, isi materi yang diwartakan, mewartakan nilai-nilai suasana kerajaan surga dihidupi oleh anggota komunitas itu dan diwartakan atau dibagikan kepada mereka yang dilayani, yaitu umat manusia, generasi yang terlantar seperti domba tidak bergembala, yang letih lesu, yang haus dahaga, yang putus asa, yang takut menjalani hidup di dunia ini. Mereka perlu diingatkan suasana kerajaan surga bisa hinggap dan diam di muka bumi ini. Kita wartakan dengan kehidupan kita. Kehidupan yang penuh suasana damai, pola hidup kita, pola hidup memberkati, pola hidup kita, pola hidup bersahabat, itu sudah menghadirkan pola kerajaan surga di muka bumi. Para murid diminta Yesus membawa suasana kerajaan surga itu dekat di muka bumi. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku, apa yang Yesus pesankan kepada para murid saat mereka menunaikan firman, mengerjakan pelayanan di muka bumi ini? Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bagian terakhir, Yesus memberikan pesan, selain mewartakan kerajaan surga, isi pelayanan mereka, pelayanan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membaharui, yang menjadikan keterpurukan berubah rupa menjadi suasana kesembuhan dan kebangkitan. Mari kita terima apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus ini, memberikan pengajaran kepada kita semua, bahwa kita pun diutus seperti para murid, saudara, untuk melihat generasi kita saat ini banyak mereka yang letih lesu, dikejar-kejar rasa tidak aman oleh karena pandemik corona, dikejar-kejar oleh rasa tidak tentram karena dampak dari corona membuat mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka punya tanggung jawab untuk anak istri, atau bahkan tidak pandang bulu, yang berada sebagai karyawan maupun pemilik usaha, semua berada dalam situasi ketidakpastian. Generasi yang ada di sekitar saudara dan saya ini banyak yang seperti domba sedang tidak bergembala, terlantar, letih lesu, haus jiwa mereka. Hadirnya para gembala dinantikan. Tidak lain, saudara dan saya, seperti ke-12 murid, diutus Yesus berbelas kasihan. Diberi Yesus kuasa untuk membawa ketenteraman, semangat, menghibur. Jangan sebaliknya, komunitas kita, persekutuan kita, umat Tuhan yang ada di gereja ini, turut terpuruk dengan situasi dan keadaan. Tapi kita bersemangat sebagai bagian dari milik Kristus. Di tengah situasi apapun, bertemu dengan generasi yang sedang letih lesu ini, saudara dan saya hadir sebagai gembala-gembala yang membawa berita damaian dan pengharapan. Berikan penghiburan, saudara. Nyatakan kuasa Kristus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, melepaskan mereka dari kuasa kegelapan maupun ketersesatan. Selamat bekerja, menunaikan firman Tuhan, menyatakan damai sejahtera dan suasana surgawi di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang mengutus saudara dan melengkapi dan memampukannya. Amin. Saudara sekalian, kita telah menerima sabda Tuhan, supaya meresap di dalam hati,
diberikan waktu bagi saudara semua untuk bersaat teduh, menghayati isi firman di dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Dilanjutkan doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyatakan sabdanya kepada umat hari ini, mengingatkan kami supaya kami seperti para murid menerima amanat Kristus untuk berbelas kasihan, menolong mereka yang terbeban, letih lesu dalam ketersesatan, hadir membawa berita sukacita, pengharapan kerajaan Allah sudah dekat. Kami berdoa ya Tuhan saat ini supaya apa yang kami dengar menjadi makanan kehidupan bagi iman kami. Tanamkan di dalam hati, sertai dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melaksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita telah menerima berkah dari Tuhan, baik berupa makanan rohani firman-Nya, maupun seluruh pemeliharaan hidup kita semua. Untuk itu, diberikan waktu menyiapkan persembahan untuk dihaturkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Untuk mempersiapkannya, terimalah dasar bacaan firman yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Yang demikian bunyi sabdanya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kumpulkan persembahan ungkapan syukur saudara sekalian, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 365, bait yang pertama dan secukupnya. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Saudara sekalian, mari kita menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk berdiri. Kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menyatakan syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sekalian, baik berkat dalam seluruh kebutuhan hidup kami, terlebih saat kami beribadah, menerima berkat pemeliharaan iman berupa firman Tuhan. Kami bersyukur, terimalah ungkapan persembahan umat-Mu yang dikumpulkan dari ketulusan hati, dihaturkan dengan hormat dan syukur kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan, persembahan ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni bila ada hal yang tidak berkenan, sucikan dari segala dosa dan kesalahan. Semua ungkapan syukur dan persembahan ini kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih tetap berdiri. Mari kita menyatakan dan membaharui keyakinan kita. Berucap bersama-sama pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kini, di akhir seluruh rangkaian ibadah, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima pengutusan dan berkah-Nya. Mari kita akhiri ibadah saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan kini terimalah pengutusan serta berkat Tuhan. Jalanilah kehidupan, senantiasalah memiliki hati seorang gembala yang punya belas kasihan kepada mereka yang letih lesu, haus dan dahaga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan saudara saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu dalam pelayanan rohani minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka